Nama saya Veronica Nineng, NIM saya 19104169116 dari kelas F Manajemen, mata kuliah UAS Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Bapak Adi Mursalin, SEM, CPHCM, dosen, baik langsung ke soal. Untuk soal bagian A, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Jawab. Iya, saya selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Karena saya tahu analisis lingkungan bisnis merupakan salah satu dari semua mata kuliah yang sangat penting dan untuk saya pelajari dan juga sebagai keseharusan saya sebagai seorang mahasiswa. Nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawab. Saya hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali, yang mana 1 kali pertemuan dihitung 2 kali pertemuan, jadi jumlahnya ada 14 kali. Lanjut, nomor 3. Apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawab, ya. Yang saya lakukan selama pembelajaran daring analisis lingkungan bisnis ini tentunya banyak sekali, yaitu dengan mengikuti video call group di Zoom, lalu mengerjakan soal-soal yang telah diberikan, seperti meringkas buku analisis lingkungan bisnis per bab dan membuat video dan diupload ke YouTube. Untuk manfaat yang saya dapatkan juga begitu banyak sekali, yaitu dari mata kuliah ini saya dapat menganalisis suatu masalah khususnya di bidang ekonomi, seperti menghasilkan suatu lingkungan bisnis, menganalisis suatu lingkungan bisnis, menganalisis lingkungan pasar dan bukan pasar, menganalisis suatu manajemen krisis, dan sebagainya. Nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawab, tugas terstruktur pertama saya itu mencari video di YouTube tentang analisis lingkungan bisnis, merangkum atau mencatat isi-isi dari video tersebut, dan membuat video lalu diupload ke YouTube. Selanjutnya, meringkas buku ALB bab 1 tentang analisis lingkungan bisnis, lalu meringkas bab 2 lingkungan pasar dan bukan pasar, lalu diupload ke YouTube, lalu meringkas bab 5 manajemen krisis, lalu meringkas bab 6 mengetahui lingkungan bisnis penggunaan strategi berbasis non-pasar. Nomor 5. Jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku lingkungan bisnis tersebut, pada tahun berapa buku tersebut ditulis, berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawab. Buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis ialah buku yang berjudul Analisis Lingkungan Bisnis. Analisis yang dituliskan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM, CPHCM, CHRMP. Ditulis pada tahun 2020 dan tanggal terbit yaitu tanggal 26 April 2021 dengan jumlah sebanyak 820 halaman. Nomor 6. Bagaimana kuliah daring ALB memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan untuk dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawab, kesan untuk saya yaitu saya sangat senang belajar analisis lingkungan bisnis karena memberi ilmu pengetahuan dan pemahaman yang sangat luas untuk saya tentang cara bagaimana menganalisis suatu lingkungan bisnis. Sehingga ilmu ini dapat saya terapkan di masa depan saya. Bagian B. Jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat
dan sifat dan penyebab terjadi krisis. Jawab. Manajemen krisis diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Secara umum, krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen tidak stabil yang tidak diharapkan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam. Adapun tiga elemen umum untuk mendefinisikan krisis adalah ancaman bagi organisasi, lalu unsur kejutan, keputusan dalam waktu singkat. Penyebab utama dari krisis ini adalah perencanaan atau implementasi strategi bisnis yang keliru atau tidak tepat yang dilakukan oleh manajemen krisis jenis ini biasanya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Bagian B nomor 2. Sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawab. Ada 3 elemen yang paling umum untuk mendefinisikan krisis, yaitu ancaman bagi organisasi, lalu unsur kejutan, dan terakhir keputusan waktu singkat. Berbeda dengan manajemen risiko yang melibatkan menilai potensi ancaman dan menemukan tata cara terbaik untuk menghindari ancaman. Sementara manajemen krisis berurusan dengan ancaman yang telah terjadi. Jadi manajemen krisis dalam pengertian yang lebih luas merupakan sebuah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mendefinisikan, menilai, memahami, dan mengatasi situasi yang serius, terutama dari saat pertama kali terjadi sampai ke titik pemulihan kembali. Bagian B nomor 3, bab 7, dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Jawab. Pada tingkat yang luas, tujuan dari strategi non-pasar dan perilaku perusahaan terkait umumnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan pengelolaan konteks kelembagaan perusahaan. Dengan demikian, strategi non-pasar mempengaruhi perilaku perusahaan seperti pilihan masuk pasar, penelitian tentang aktivitas non-pasar cenderung mengonsumsi bahwa perusahaan dapat membuat pilihan tentang bagaimana, kapan, dan mengapa terlibat dalam aktivitas strategis non-pasar. Inti dari strategi berbasis non-pasar ini adalah berbagai ancaman yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Seperti contoh pemerintah yang dapat jadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama penyediaan pasar daya yang langka, legitimasi, dan pengakuan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, perusahaan industri penyiaran dalam menjalankan strategi berbasis non-pasar adalah tahap screening, isu kepemilikan, konsekuensi kepemilikan media penyaluran, isu atau konten penyediaan. B. Tahap analisis. Pada tahap analisis ini menyangkut kepentingan lembaga-lembaga dan informasi-informasi untuk setiap isu dan isu-isu. C. Secara umum terdapat pihak-pihak yang berkepentingan pada industri media penyiaran. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum disebut. Jawab.
Strategi non-pasar umum adalah aspek sosial, politik, dan berbagai peraturan pemerintah yang memberi tekanan terhadap strategi perusahaan. Oleh karena isu yang disandang non-pasar begitu luas, maka perusahaan perlu menjadikannya sebagai bagian integral dari corporate strategi. Strategi generik yaitu kepemimpinan biaya. Pengurangan biaya harus terus-menerus sehingga perbedaan biaya dibandingkan pesaing dipertahankan dan mencerminkan semua tahapan rantai nilai. Artinya, semakin besar pangsa pasar, semakin besar pengurangan biaya. Ini adalah strategi yang paling berhasil di lingkungan yang stabil. B. Diferensiasi produk dicapai baik melalui pemasaran maupun inovasi. Diferensiasi harus melibatkan semua bagian dari rantai nilai dan pasar harus dapat dibagi-bagi. Strategi ini lebih sesuai dengan untuk lingkungan industri yang dinamis. C. Fokus mengeksplorasi perbedaan dalam perilaku biaya di beberapa segmen dan kebutuhan khusus pembeli di segmen tersebut. Dalam hal ini, perusahaan fokus untuk pasar yang lebih sempit. Ceruk pasar. Untuk strategi yang dijalankan di pasar, ceruk perusahaan dapat memilih strategi kepemimpinan biaya atau diferensiasi. Selanjutnya nomor 5. Pilih satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawab. Salah satu bab yang saya pilih yaitu bab 3, yaitu strategi terintegrasi. Strategi komunikasi pemasaran terintegrasi merupakan strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan atau individu untuk mencapai target pasarnya melalui berbagai jenis komunikasi. Biasanya strategi ini berarti membangun kesadaran teratas di antara pelanggan ideal Anda tentang produk atau penawaran. Sebagai contoh, peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk tentang produk dan merek yang mereka jual. Selanjutnya iklan. Semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dari promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. Contoh iklan produk Segar Sari yang diperankan oleh Raffi Ahmad yang ditayangkan di televisi. Selanjutnya bab 6, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Baik, jawab. Peran pemerintah dalam bisnis yaitu spesialisasi faktor, menetapkan regulasi, memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan, mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, lalu mendukung iklim usaha yang kompetitif. Peran pemerintah dalam dunia bisnis ini termasuk dalam lingkungan pasar karena pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fungsi stabilisasi yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. B. Fungsi alokasi
yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerbangan, dan telepon. Yang C, fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Bagian C, berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembaca dalam video tersebut dan manfaat dan wawasan yang diperoleh dalam menonton video analisis lingkungan bisnis tersebut. Untuk video berjudul berjudul lingkungan yang mempengaruhi bisnis, part 2, durasi 7 menit 46 detik. Efek lingkungan non-pasar terikat tingkat inflasi yang tinggi berdampak bagi kegiatan usaha yang aman, bagi kegiatan usaha. Untuk usaha yang aman yaitu mulai dari 1,0% sampai dengan 5,0% per tahun. Untuk negara Indonesia, saat ini negara pembayaran kursnya mengalami penurunan, yang mana dari kuartal 1 dan kuartal 2 Indonesia mengalami minus, yang mana jika sampai kuartal 3 masih minus maka akan diberikan resesi. Maka akan diberlakukan resesi. Hal ini tentunya sangat berdampak buruk bagi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh defisit, yaitu aliran pembayaran ke luar negeri lebih besar daripada aliran masuk ke dalam negeri atau kas masuk. Kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal yang tepat, penyesuaian pemungutan pajak dan belanja pemerintah difokuskan untuk kestabilan ekonomi. Kebijakan fiskal defisit, yaitu melakukan pembelanjaan penerimaan dari pajak dan plus sumber lain. Manfaat dan wawasan yang saya terima yaitu saya lebih memahami bahwa suatu bisnis dipengaruhi oleh lingkungan pasar dan pasar dapat diantisipasi oleh bisnis itu sendiri yang berkaitan dengan internal bisnis, strategi penjualan, strategi persaingan, dan lain-lain. Dan juga dari video ini saya memahami bahwa bagaimana kesuksesan suatu bisnis bergantung pada lingkungan, yang mana dengan pemahaman yang berkelanjutan terhadap lingkungan bisnis, perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan suatu usaha atau kinerjanya. Selanjutnya, video B. Video B berjudul Dampak COVID-19 Ekonomi RI minus berdurasi 17 menit 6 detik, yaitu pertumbuhan ekonomi RI minus sebesar 5,32%. BPS dorong sektor investasi ditingkatkan di triwulan ketiga. Sektor-sektor yang mengalami kontraksi yaitu transportasi dan pergudangan, yaitu minus 29,22%, lalu akomodasi dan makan minum minus 22,31%, lalu jasa lainnya minus 15,12%. Sektor yang mengalami pertumbuhan pada triwulan kedua. Jadi selain daripada sektor yang mengalami penurunan, ada juga beberapa sektor yang mengalami kenaikan efek dampak COVID-19 ini, yaitu sektor pertanian meningkat sebesar 16,24%. Untuk lalu selanjutnya Infokom yaitu 3,44%, dan terakhir pengadaan air yaitu 1,28%. Direktur Eksekutif Indef yaitu Tauhid Ahmad mengatakan bahwa krisis COVID-19 ini masih lebih baik dibandingkan dengan krisis tahun
1998. Namun harus waspada mengingat krisis COVID ini sudah mengakibatkan perekonomian menurun drastis. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perekonomian ini yaitu dengan melonggarkan aturan seperti aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Staf khusus Menteri Keuangan, yaitu Justinus Pratowo, mengatakan bahwa kuartal 3 mendatang perekonomian harus membaik, yaitu dengan berbagai macam upaya yang dapat dilakukan, yaitu pelaku UKM sudah mendapatkan baik. Jadi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di kuartal 3 agar tidak seperti kuartal 2 dan kuartal 1. Yaitu pelaku UKM sudah mendapatkan penundaan kredit dan subsidi kredit bunga, mendapatkan penjaminan untuk mendapatkan modal dengan mudah. Lalu ada bansos produktif untuk UKM, dan ada cash transfer untuk kelas menengah sebagai pengganti dari intensif PPH. Pada pasal 21 termasuk skema baru pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga. Dan terakhir, Peraturan Menteri Nomor 98 tentang penjaminan kredit untuk koperasi dari 10 sampai dengan 1 triliun rupiah yang bisa mendukung sektor padat karya dan sektor orientasi. Baik, dari video yang saya tonton ini, manfaat yang saya terima yaitu memberi ilmu pengetahuan kepada saya bahwasannya begitu besarnya dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, bukan hanya menyebabkan penyakit kepada diri seseorang, tetapi juga menyebabkan penurunan atau kerugian yang signifikan kepada perekonomian Indonesia. Wawasan yang diterima yaitu minusnya perekonomian RI mencapai 5,32% disebabkan oleh dampak COVID-19 ini. Ini dikarenakan diberlakukannya PSBB atau pembatasan berskala besar, seperti di rumahnya para pekerja, ditutupnya sektor pariwisata, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua sektor yang mengalami penurunan atau minus. Ada juga sektor yang justru mengalami peningkatan dari dampak COVID-19 ini, seperti sektor pertanian, infakom, dan pengadaan air. Baik, sekian jawaban UAS analisis lingkungan bisnis dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf.